Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang pandemi COVID-19, di mana pada kondisi kali ini kita amat dihantui oleh rasa ketakutan akan adanya virus yang amat kecil, dan bahkan sampai-sampai ibadah yang harusnya kita laksanakan di masjid kini harus tetap di rumah aja. Pada Ramadan kali ini ada hal yang sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Di Ramadan sebelumnya kita masih mampu memakmurkan masjid, saling mengajak untuk melakukan suatu kebaikan, saling mengajak untuk keliling bersedekah dan sebagainya, melakukan aktivitas keseharian dengan baik-baik aja. Namun pada kondisi kali ini kita harus tetap menjaga diri, kita harus membatasi diri agar tidak terkena wabah COVID-19. Dan ini merupakan suatu jihad bagi kita sebagai umat Islam untuk bisa melawan COVID-19 ini. Karena agama Islam adalah agama yang memberikan pemecahan masalah, agama yang mampu memecahkan segala masalah yang terjadi dalam muka bumi ini. Dan kita sebagai umat Islam hendaknya mampu memahami segala kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini dan tidak lalai terhadap apa yang disampaikan. Berdasarkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 menjelaskan bahwa musibah diturunkan kepadamu, musibah diturunkan kepada seluruh umat manusia, itu telah tertulis kan sebagai takdir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Quran surah Al-Hadid ini menyatakan bahwa agar kamu senantiasa bersabar, agar kamu senantiasa tidak menyombongkan diri. Nah, terkait dengan apa yang menimpa kita pada hari ini, yaitu adanya virus corona, ya, itu telah menjadi takdir, telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan suatu wabah atau penyakit yang diterpa kepada manusia. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi kepada hamba-hamba. Misalnya saja corona ini. Berjuta-juta umat manusia yang ada di muka bumi ini, Allah mengetahui siapa-siapa saja yang terjangkiti oleh virus corona dan siapa-siapa saja yang mati karena virus corona. Dan begitu pun sebaliknya. Jika Allah menginginkan virus corona ini hilang dari muka bumi ini, gampang saja. Allah cukup katakan kun fayakun, maka corona ini hilang sekejap, hilang di muka bumi ini. Namun, tahukah teman-teman, di balik semua ini, di balik diturunkannya virus corona ini, ada hikmah di baliknya. Di antaranya, Tujuannya kata Allah agar kalian tidak bersedih, tidak putus asa, tidak larut dalam duka, tidak panik dari apa yang meluput dari kalian. Mungkin ada kebaikan yang ingin kalian dapatkan, tetapi tidak kalian dapatkan. Dan jika kalian mendapatkan kenikmatan, maka janganlah berbangga diri, congkak dan sombong. Allah tidak suka itu. Corona mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah mengajarkan kita bahwa bumi ini adalah milik Allah. Dalam salat pun kita diajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmah yang kedua ini yakni banyak orang yang tahu akan hal kematian namun bersikap biasa-biasa saja. Tetapi dengan hadirnya COVID-19 ini, semua orang mengurung diri dalam rumah, takut akan hal kematian. Jadi hal inilah salah satu hal yang indah yang mengingatkan kita akan kematian, karena sejatinya kita hanyalah penduduk bumi yang singgah dan taat kepada Sang Khalik. Corona ini membuat kita sadar dengan nilai dunia. Berapa sih kita membayar dunia ini? Kita bisa melihat dari orang-orang yang mengurung diri di dalam rumahnya tapi tidak bisa mendapatkan uang karena mereka berdampak dengan corona. Ternyata harta berlimpah yang selalu kita banggakan, uang banyak, saldo rekening ramai,
kita melihat orang yang saling berebutan harta, saling sikut sana sini, akhirnya membuat dia tahu bahwa dunia seperti ini. Sebuah virus kecil yang membuatmu jadi takut, membuatmu jadi bersedih. Rasulullah SAW tidur di atas tikar, yang tikar itu membekas di punggung beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu menangis melihat seperti itu, dia memikirkan Kaisar Romawi, justru raja-raja Persia. Mereka hidup dengan bergelimpang harta, hidup dengan kemewahan, hidup dengan kenyamanan, kelezatan, kenikmatan. Apa kata Nabiullah SAW? Apa peduliku dengan dunia, Umar? Untuk apa saya peduli dengan dunia? Perumpamannya seperti ini. Seperti orang yang dalam perjalanan naik ke kendaraan, kemudian dia singgah di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Di bawah pohon itu, kita tidak lama dan corona mengajarkan kita tentang dunia. Tidak bisa untuk Corona mengajarkan kita bahwa kematian itu sudah dekat, sangat dekat. Sebelum corona, kematian itu sudah dekat. Allah telah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal. Namun, selama ini kita tidak berhati-hati. Sebagian ada yang mengatakan, mati, ya mati. Ya, betul, mati ya mati, tapi matilah dengan cara yang mulia. Kita semua berlomba-lomba untuk tes apakah kita positif atau negatif. Tapi, apakah ketika engkau negatif, engkau tidak didekati kematian? Kita diciptakan bukan untuk meninggalkan rumah kita, orang tua kita, keluarga kita, tapi kita diciptakan untuk meninggalkan semua yang kita punya. Berbicara mengenai corona, ada satu hal yang indah dari corona ini. Kita tahu bahwa surga Allah itu ada 100 tingkatan. Mungkin sebagian kita tidak memiliki amal yang cukup untuk naik ke tingkatan tersebut. Dan akhirnya Allah memberikan kita bala, memberikan kita petaka, memberikan kita wabah, yang dengan wabah ini apabila kita bersabar, kita akan naik ke tingkatan-tingkatan tersebut. Orang yang ketika di masa wabah dia tinggal di negerinya, tinggal di rumahnya, dan dia bersabar, mungkin dia akan berpikir bahwa penghasilannya akan berkurang, makanan-makanannya akan jadi susah, kesenangan dia akan hilang. Tetapi ketika dia bersabar, Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala syahid. Inilah yang indah dari corona. Jadi, janganlah panik. Pandanglah corona ini bahwa dengan corona ini semoga kita semua mendapatkan pahala syahid dan dengan bersabar. Amalan kita mungkin sedikit selama ini, bahkan waktu kita habis untuk mencari dunia. Nah, corona membantu kita mempunyai waktu untuk mengembalikan hari-hari kita yang berlalu, hari-hari kita yang pergi tanpa manfaat, tanpa ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika ia tertimpa musibah, ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anhu bahwa balasan untukmu yang sesuai dengan balmu, kelelahanmu. Subhanallah, wabah ini turun untuk menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendakinya dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawar. Stay at home and keep istiqomah. Saat kita masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Saatnya mari berperang lawan corona.